Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Kripto Populer Aset Masa Depan Anda. Yes, apa kabar kalian semua di sore hari ini tepatnya semenjak kami membuat video ini. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Bagi Anda yang mungkin yang melaksanakan trading, menginvestasikan uang Anda ya di spot ataupun di future, semoga kalian itu bisa cuan profit. Oke. Nah, baik ya, seperti biasa langsung saja kita melihat bagaimana situasi keadaan global market cap saat ini, kemudian kita melihat koin-koin teratas situasinya bagaimana. Nah, di sini global market cap kembali mengalami kenaikan ya. Dalam persentase 24 jam terakhir ini mengalami kenaikan 2,7%, lebih dari 1,045 triliun US dollar. Kemudian untuk volume 24 jam juga terpantau ya mengalami kenaikan juga kalau kita bandingkan dengan hari kemarin. Nah, di sini lebih dari 71 miliar US dollar. Kemudian kita melihat beberapa altcoin lain ini ya, memang di sini tertampil kebanyakan yang hijau, kebanyakan memang mengalami kenaikan, termaksud untuk Bitcoin walaupun belum menyentuh kembali di harga 20.000 US dollar per BTC, tetapi di sini terlihat dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan sampai dengan kurang lebih 1%-an ya, di harga 19.959 US dollar per BTC-nya. Kemudian Ethereum ya di sini kenaikannya itu sedikit menonjol dan bahkan di sini mendekati 6% ya kenaikan dalam 24 jam terakhir. Kenapa? Karena mendekati penggabungan The Merge daripada Ethereum ini di tanggal 22 September mendatang. Makanya ini orang-orang mengira, orang-orang banyak yang masuk, banyak yang melakukan open buy di Ethereum, sehingga Ethereum ini mengalami kenaikan karena orang-orang ini mengira dengan penggabungan ini mereka memprediksi ya, kurang lebih seperti itu. Mereka memprediksi bahwa akan ada kenaikan yang sangat luar biasa terjadi pada Ethereum ketika the merge sudah dilakukan nantinya di tanggal 22 September yang akan datang ini. Kemudian untuk BNB, nah BNB juga mengalami kenaikan sedikit ya, 2%-an di harga 280 US dollar per BNB. Kemudian beberapa altcoin lain di sini kelihatan hijau, termaksud Cardano, XRP, Solana, kemudian Polkadot, Dogecoin, Shiba juga, kemudian Matic dan beberapa altcoin lainnya, termasuk sini Ethereum Classic juga kenaikan lumayan tinggi sampai dengan 24% karena koin induknya yaitu Ethereum ya, sehingga Ethereum Classic ini juga ikut mengalami kenaikan karena koin induknya itu Ethereum mengalami kenaikan pula teman-teman. Nah oke, jadi mungkin itu ya update terbaru seputar market crypto ya, koin-koin teratas. Jadi berikutnya, jadi pada video kali ini saya akan kembali mengupdate, menginformasikan kepada Anda ya, karena mungkin teman-teman sudah tahu juga Luna Classic baru-baru ini di beberapa jam terakhir dan bahkan sampai saat ini Luna Classic atau Launch yang dulunya itu Luna ya meredominasi berpindah ke Launch berganti nama, dan bahkan bukan hanya Launch, Luna 2.0 juga mengalami kenaikan. Kenaikannya ya bahkan belasan persen sampai puluhan persen ya kalau saya tidak salah seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat kenapa sih Luna Classic mengalami kenaikan, karena memang ada banyak sentimen berita baik yang datang dari Luna Classic ini teman-teman. Karena Luna juga berkomitmen, banyak investor yang mengalami kerugian di sana, dan bahkan video-video saya yang lalu sempat menyampaikan kepada Anda, bahkan di situ ada sebagian miliarder yang mengalami kerugian jutaan US dollar. Bahkan pernah saya review, awalnya dia melakukan invest ya, saldo awal dia itu saldo tertinggi dia di Luna pada saat itu sempat menyentuh jutaan US dollar. Bahkan pada saat kecelakaan yang terjadi pada Luna, kecelakaan terbesar-besar yang terjadi beberapa bulan terakhir, hasil hasil portofolionya itu tidak sampai 100, kalau saya tidak salah tidak sampai 1000 US dollar teman-teman, dari jutaan US dollar tidak sampai 1000 US dollar. Ini akibat daripada kecelakaan yang terjadi pada si Luna ini. Tetapi dari Luna ini ya, dari foundernya yaitu Do Kwon berkomitmen akan melakukan airdrop ya, pengembalian secara bertahap
kepada orang-orang, kepada investor yang mengalami kerugian pada Terra Luna ya. Dulunya seperti itu, mereka mengalami kerugian bahkan ada yang jutaan dolar, ratusan ribu dolar teman-teman. Baik ya, kita melihat dulu bagaimana sih keadaan market dari secara technical analysis dari Luna ini. Kita melihat langsung di Gate.io. Nah, di sini juga tertampil beberapa aset kripto juga yang lagi hijau ya. Di sini dari menu spot perdagangan, pasangan perdagangan USD. Yang pertama di sini kita melihat volume tertinggi itu ada pada Ethereum, kemudian Luna, dan bahkan di sini Luna Classic ini mengalahkan volume perdagangan daripada Bitcoin. Bitcoin hanya mencapai 70 juta US dollar, sedangkan Luna mencapai 133 juta US dollar lebih volume 24 jam. Wow, di sini kita melihat ya Luna Classic ini mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir, terlihat di Gate.io ini 37% lebih. Nah, mungkin teman-teman di sini ya masih ada yang belum mendaftar di Gate.io, dan bahkan mungkin kalian ingin invest, menambahkan portofolio Anda di sini. Untuk melakukan pendaftaran, silakan cek link deskripsi video ini. Ketika kalian mendaftar menggunakan link kami, maka Anda akan mendapatkan komisi 40% diskon ketika melakukan perdagangan sini, investasi di Gate.io ini. Kemudian ada beberapa aset kripto lainnya di sini tertampil mengalami keadaan hijau, termasuk juga Luna 2.0 ya. Di sini mengalami kenaikan juga dan bahkan mendekati 10%. Tadi ini sempat saya melihat ya di belasan persen kenaikan daripada si Luna ini teman-teman, Luna 2.0. Ini kan Luna yang baru. Nah, ini Luna yang lama berganti nama menjadi Launch. Kenaikannya 38%. Ini Luna yang baru diluncurkan pada saat beberapa bulan terakhir kecelakaan terjadi pada Luna itu teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian USDC juga mengalami kenaikan ya, yaitu stable coin Luna. Nah, kemudian kenapa sih mengalami kenaikan? Ya tentunya memang karena ada banyak berita positif yang datang dari Luna Classic ini. Nah, sebelum kita membahas berita-berita itu ya, kita melihat dulu secara Fear and Greed Index hari ini. Fear and Greed Index terdeteksi duduk di level 22 ya. Walaupun memang kita melihat tadi dalam 24 jam terakhir, kemudian untuk Bitcoin, Ethereum mengalami kenaikan, tetapi untuk Fear and Greed Index Bitcoin di sini dia mengalami penurunan satu level. Kemarin kan di level 23 dalam ketakutan ekstrim. Hari ini today mengalami penurunan satu poin atau satu level, tepatnya di level 22. Kalau Bitcoin masih mampu bertahan di harga yang tadi, kita melihat kemungkinan besok di tanggal 7 September kemungkinan besar akan mengalami kenaikan level. Artinya angkanya ini akan naik sehingga bisa mendekati kembali dalam keadaan fear, bukan keadaan ekstrim fear lagi. Nah, walaupun memang Luna Classic dan Luna kemudian USDC ya mengalami kenaikan lumayan tinggi, tetapi ada beberapa informasi juga di sini yang datang dari coingap.com menginformasikan di tanggal berapa nih ya, di tanggal 1 ya kalau saya tidak salah, ini berita 24 jam yang lalu. Datang ya breaking FTX untuk menangguhkan launch, deposit dan penarikan USDC. Kemudian FTX juga akan delisting atau menghapus koin ANC, simbolnya itu Azure Protocol ya. Koin Azure Protocol simbolnya itu ANC, saya kurang tahu kenapa bisa FTX ini ya delisting daripada koin ANC ini ya, saya tidak akan fokus ke situ. Nah, di sini kita melihat ya, bahkan walaupun memang mengalami kenaikan terjadi pada Luna Classic, Luna, USDC, tetapi di sini FTX mengatakan mereka menangguhkan penarikan kemudian deposito yang terjadi pada launch USDC dan Luna. Langsung saya bacakan kepada Anda. Pertukaran derivatif kripto FTX pada hari Senin mengatakan akan menangguhkan penyetoran dalam penarikan Terra Classic Launch dan Terra Classic USD atau USDC mulai 12 September pukul 14.00 UTC. Jadi nanti pada saat tanggal 12 yang akan datang, 12 September, bahwa FTX akan menangguhkan perdagangan yang disebutkan ini, yaitu Luna Classic, kemudian Luna 2.0, kemudian stablecoin USDC. Selain itu, FTX akan mengakhiri dukungan untuk Azure Protocol atau menghapus koin ANC dan menangguhkan spot dan future
ANC pada 12 September. Jadi saya kurang tahu apa penyebabnya, kenapa Archer Protocol di listing di exchange FTX. Saya kurang tahu problem apa yang terjadi di antara Archer Protocol dan FTX ini sehingga FTX melakukan delisting pada koin Archer Protocol atau ANC itu. Next, FTX mengakhiri dukungan jangkar ya, menangguhkan setoran dan penarikan LUNS dan USDC. Jadi tanggal 12 ya terjadinya penangguhan itu. Jadi teman-teman yang mungkin yang trading di ataupun berinvestasi di exchange FTX, jika memang informasi ini kurang akurat silakan kalian tulis di kolom komentar. Ini saya hanya mengutip dari CoinGap. CoinGap ini merupakan salah satu media ternama juga yang memberitakan update-update terbaru apa yang terjadi di dunia kripto. Next up, pertukaran kripto FTX dalam pengumuman resmi pada 5 September mengungkapkan bahwa penyetoran dan penarikan Terra Classic dan Terra USD atau USDC akan ditangguhkan pada 12 September pukul 2 siang UTC. FTX Wallet tidak lagi mendukung layanan dompet dan penarikan, namun pertukaran kripto akan terus mendukung fungsi konversi untuk LUNS dan USDC ya. Tetapi di sini FTX Wallet itu masih akan terus mendukung untuk konversi LUNS dan USDC. FTX merekomendasikan untuk menyelesaikan setoran dan penarikan sebelum batas waktu. Setoran dan penarikan yang dilakukan setelah batas waktu tidak akan dikreditkan ke dompet. Jadi teman-teman ingat, catat tanggal ini ketika kalian berdagang di FTX bahwa FTX ini akan menangguhkan ya, kurang lebih kalian itu harus melakukan penarikan atau apa ya, penarikan aset kalian atau menukarnya di beberapa situs kripto lain sebelum agar kalian bisa mengkreditkan ya di dompet Anda. Selain itu, FTX akan menghapus token Archer Protocol atau NC. Ini juga akan mengakhiri dukungan untuk pasar spot dan berjangka NC pada 12 September pukul 2 siang USDC. Jadi kemudian bagi teman-teman yang memiliki aset Archer Protocol atau token simbolnya ANC di exchange FTX, kalian silakan cepat-cepat melakukan withdraw atau menukarnya ya ke stablecoin USDT mungkin ataupun USDC ataupun dan lain sebagainya. Nah, kalian harus menukarnya ya, karena di sini kita melihat ya FTX ini akan delisting ya, mendelisting token Archer Protocol dan ANC ini di tanggal 12 September mendatang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita melihat mungkin kita melihat dulu dari Twitter resmi dari Terra ya. Ini Twitter resminya teman-teman. Kalau kalian cek di Twitter, kalian cek aja yaitu Terra ya, powered by Luna ya, yang ada checklistnya seperti ini. Ini merupakan sosial media Twitter resmi Luna ya, seperti itu. Karena memang banyak media sosial Twitter tiruan ya, mengganti nama menjadi Terra, apalagi semenjak dulu jatuhnya Terra, kemudian banyak bermunculan Twitter baru yang mengatasnamakan Luna ini. Mereka membuat FOMO, membuat FUD ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini mereka katakan selamat hari penerjunan ya, Lunatic. Antarmuka klaim airdrop Luna sekarang aktif untuk semua pengguna yang memenuhi syarat. Jadi airdrop yang dijanjikan oleh Do Kwon akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan yang tertera di sini. Bagi teman-teman yang memiliki aset kripto dulunya itu Luna, maka kalian harus mengikuti aturan ini. Kelayakan tercakup dalam post Agora yang sesuai. Lihatlah dan lihat apakah ini berlaku untuk Anda. Bagi teman-teman yang memiliki yang masuk dalam airdrop tersebut, silakan ikuti ya langkah-langkah ini agar kalian bisa mengikuti airdrop sehingga menerima token kalian teman-teman. Untuk pengguna yang memenuhi syarat, informasi terbaru tentang proses klaim dapat ditemukan di Medium. Jadi teman-teman silakan klik Medium dari Terra ini agar kalian mengetahui apa sih syarat-syarat untuk bisa mendapatkan airdrop tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu update yang terbaru tentang Terra Luna, kemudian Archer Protocol atau ANC. Semoga video ini membantu Anda, menambah wawasan Anda. Jika kalian menyukai video ini, silakan jatuhkan tombol like kalian, berkomentar di bawah video ini ya. Silakan komentar yang positif, beri saran juga kepada kami ya. Mungkin
mungkin teman-teman ingin mengusul membahas token apa. Mohon maaf jika teman-teman mengusulkan suatu token kemudian saya belum bisa membahasnya karena memang waktu saya juga mungkin karena waktu saya juga agak sedikit ada sedikit kesibukan teman-teman, sehingga tidak bisa membahas, tidak bisa membuat video yang apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian usulkan, apa yang kalian rekomendasi. Tetapi jika ada waktu, insya Allah ya kami akan membahasnya. Mungkin itu dulu, sampai jumpa video berikutnya. Jangan lupa disclaimer, do your own riset dulu sebelum membeli aset kripto. Oke, sampai jumpa video berikutnya. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.